Sebagai gantinya, hutang 15 juta sampean saya anggap lunas tuntas. Sambil lipat baju sholawat, sambil masak sholawat, sampai mata merem pun saya juga Ya Allah, beri hamba jalan keluar yang halal. Hambamu malu punya hutang. Dia bilang seperti itu ke Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, gimana kabarnya? Insya Allah selalu sehat ya, selalu gembira. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya di hari ini. Ini aku yakin banget teman-teman. Mungkin di antara kita ada yang sedih, ada yang galau, tapi pasti di antara kita juga ada yang lagi senang, gembira, dapat kabar-kabar baik dari Allah, dapat pertolongan-pertolongan Allah, dan bersabarlah juga untuk teman-teman yang sekarang lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa gelisah. Yakinlah juga semua ini pasti akan berlalu, pasti akan berakhir, pasti ada waktu. Takdir teman-teman akan berubah menjadi takdir yang indah, penuh dengan kegembiraan yang mungkin saja saat ini juga lagi dialami orang lain. Roda tuh berputar gitu, jadi nggak mungkin kita terus dalam berkesusahan. Jadi bersabarlah. Teman-teman, di kesempatan kali ini aku pengen membagikan sebuah testimoni keajaiban sholawat Jibril. Teman-teman, ibu ini ya tadinya punya hutang 15 juta rupiah. Sampai akhirnya lunas. Tidak ada satu angsuran pun yang dia bayar. Gimana ceritanya? Kita baca bersama-sama ya. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bismillah Mbak, mau sedikit cerita keajaiban sholawat Jibril. Niat saya cuma mau berbagi keberkahan sholawat. Siapa tahu ada ibu-ibu di sini yang lagi pusing dikejar hutang kayak saya dulu. Nama saya Sulis dari Blitar, Jawa Timur. Umur saya 49 tahun. Jujur Mbak, tahun lalu itu hidup saya rasanya udah kayak kiamat kecil. Waduh, kenapa nih? Saya punya hutang ke Bu Haji, tetangga sebelah, sekitar 15 jutaan. Dulu uangnya terpaksa saya pinjam buat kirimin anak saya yang kuliah di Malang. Namanya juga orang tua nggih, pengen anaknya sukses. Tapi ya gitu, ekonomi saya makin surut. Warung kelontong saya bangkrut, suami saya kerja sabutan. Dan saat itu saya sendiri nganggur di rumah. Pas hutang udah jatuh tempo, Bu Haji nagih. Ya Allah, bingung setengah mati saya. Mau bayar pakai apa? Uang 1 juta aja nggak pegang, apalagi 15 juta. Tiap dengar suara motor Bu Haji lewat di depan rumah, jantung saya langsung deg-degan banget. Rasanya mau pingsan. Akhirnya saya cuma bisa pasrah sama Allah. Saya amalkan sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. Saya targetin Mbak sehari 15.000 kali. Pokoknya tiada hari tanpa sholawat. Sambil lipat baju sholawat, sambil masak sholawat. Sampai mata merem pun saya juga sholawat. Bahkan sampai mau tidur pun saya juga sholawat. Bibir masih komat kamit. Saya nangis sejadi-jadinya dalam tahajud saya. Ya Allah, beri hamba jalan keluar yang halal. Hambamu punya hutang. Gak nyangka pertolongan Allah datang lewat jalan yang gak terduga-duga. 1 bulan kemudian, Bu Haji datang ke rumah. Tapi kali ini beliau gak bentak-bentak lagi. Gak ngetok-ngetok pintu keras lagi. Beliau cerita kalau anak perempuannya yang di Malang kota itu mau melahirkan anak pertama. Bu Haji pusing gak ada yang bantuin, momong dan ngurus rumah di sana. Mau cari suster mahal dan gak percaya sama orang asing. Kita udah ngeliat tanda-tandanya nih ya teman-teman. Terus Bu Haji bilang begini, Bu Sulis, sampean kan pinter telaten ngurus bayi. Mau nggak bantu ikut anak saya yang di Malang selama 1 tahun? Nanti urus bayinya, bantu nyuci dikit-dikit, masak dikit-dikit. Tapi maaf, saya nggak bisa gaji bulanan. Sebagai gantinya, hutang 15 juta sampean saya anggap lunas tuntas. Nih teman-teman ya. Ya Allah, kalau Allah udah nolong seorang hamba ya. Seketika itu juga mata saya berkaca-kaca Mbak. Langsung saya sujud syukur.
di depan Bu Haji itu. Bu Haji pun bingung, tapi nggak usahlah saya ceritain ke Bu Haji. Memang saya nggak dapat uang pegangan cash tiap bulan, tapi hitung-hitungannya kan pas mbak, saya kerja digaji 1,25 juta per bulan yang langsung dipotong buat nyicil hutang saya sampai lunas. Ditambah lagi, di Malang saya makan, minum dijamin, tempat tinggal enak, dan yang paling penting, bebas dari beban hutang dan bisa deket sama anak kandung yang lagi kuliah di Malang juga. Jadi pas libur saya bisa ketemu anak saya. Masya Allah, skenario Allah benar-benar indah banget. Sekarang tugas 1 tahun saya sudah hampir selesai. Hutang 15 juta saya lunas plong tanpa sisa. Hubungan sama Bu Haji juga semakin baik kayak keluarga sendiri. Buat ibu-ibu yang lagi diuji tentang hutang, jangan putus asa nggih. Banyakin sholawat Jibril, istighfar, dan ikhlas. Yakinlah kalau Allah akan kasih jalan keluar lewat kerja keras dan doa-doa kita pasti dikabulkan. Terima kasih Mbak Ajeng atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk ulas sedikit lagi ya teman-teman. Alhamdulillah, ini adalah testimoni dari Bu Sulis yang tinggal di Blitar, di mana Bu Sulis ini punya hutang 15 juta ke Bu Haji, tetangga sebelah. Memang beliau tidak menceritakan apakah hutang ini ada bunganya, ada ribanya gitu ya. Nggak diceritain di sini teman-teman. Intinya pokoknya punya hutang 15 juta di Bu Haji. Nah, nggak punya uang teman-teman buat ngebayarnya. Sering Bu Haji ini nagih. Ketika udah nyampe di depan rumah, motornya ini kedengeran ke telinganya Ibu Sulis. Baru denger suara motornya aja udah gelisah teman-teman, udah takut gitu. Nah, tapi teman-teman, dari Bu Sulis tahu amalan tentang sholawat, Bu Sulis amalkan sholawat Jibril ini selama 1 bulan teman-teman. Dia juga mengadu, beliau juga mengadu dalam tahajudnya, minta untuk diluaskan rezekinya agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Nih ya, tadi Ibu Sulis ini bilang, ya Allah beri hamba jalan keluar yang halal, hambamu malu punya hutang. Dia bilang seperti itu ke Allah. Lalu Allah memberikan jalan keluar teman-teman, di waktu 1 bulan setelah mengamalkan semua itu dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, akhirnya Bu Haji ini mendatangi Bu Sulis ini. Bukan lagi untuk menagih hutang, tapi justru malah untuk menawarkan kerjasama. Bu Haji bilang, kalau anaknya yang di Malang juga, lagi mau melahirkan, persiapan mau melahirkan, bingung cari orang buat ngebantuin. Lalu ditawarkanlah Bu Sulis ini. Bu Sulis, daripada aku sibuk-sibuk cari orang lain, ya mending gimana aja kalau sampean yang bantu anak saya yang di Malang sana. Dia mau melahirkan, butuh orang yang bantu gitu. Karena mungkin tidak ada siapa-siapa ya. Di sana nanti nyuci dikit-dikit, masak dikit-dikit, mau nggak? Tapi mohon maaf banget, nggak bisa ngebayar, saya nggak punya uang lagi untuk bayar Bu Sulis. Nah, sebagai gantinya, nanti hutang yang 15 juta itu saya bebaskan, ya, anggap aja lunas. Tapi Bu Sulis harus bantuin anak saya yang mau lahiran itu selama 1 tahun nemenin di sana, harus amanah Bu. Mau nggak Bu Sulis gitu ya? Akhirnya Bu Sulis yang dapat 1 tawaran itu, yang dimana juga di Malang akan deket sama anaknya juga yang kuliah di Malang, ya seneng dong ya, mau banget gitu ya, diambil kesempatan itu teman-teman. Bu Sulis yakin banget ini jawaban dari Allah, ini adalah pertolongan dari Allah. Sudahnya hutang dilunaskan ya, dapat pekerjaan, bisa dekat dengan anaknya yang lagi kuliah di Malang juga. Tadi bilang kan setiap minggu hari libur dia pasti bertemu dengan anaknya. Masya Allah, tanpa sepeser pun teman-teman. Jadi nggak ada beliau cari hutangan lagi untuk bisa ngebayar 15 juta, nggak ada. Semuanya langsung lunas, tanpa banyak drama, langsung dikabulkan oleh Allah. Tanpa banyak proses-proses gitu ya, kayak harus minjem sana, minjem sini dulu, nggak ada. Langsung dikabulkan oleh Allah ya, ditawarkan, digerakkan hati Bu Haji ini untuk menawari Bu Sulis untuk menemani anaknya Bu Haji yang mau lahiran ya, silahkan nanti di sana bantu-bantu kayak gitu.
Tapi ya itu tadi, gajinya adalah bentuk untuk ngelunasin hutangnya yang 15 juta itu. Ini sama-sama menguntungkan ya. Yang satu Bu Haji dapat seorang asisten untuk nemenin anaknya yang mau lahiran, dan Ibu Sulis juga dapat pekerjaan kegiatan yang dimana gajinya sudah akan langsung dihitung lunas selama 1 tahun itu. Bu Sulis tadi juga bilang, tapi kan sama aja Kak Ajeng, itu sama aku dibayar 1.250.000 per bulannya. Tapi ya nggak apa-apa, di sana juga dapat fasilitas yang enak gitu ya. Bisa ketemu dengan anak juga per tiap hari liburnya dengan anaknya yang lagi kuliah di Malang. Ya Allah, ini kabar enak banget didengarnya gitu, luar biasa banget nih. Bisa nggak sih kok bisa terjadi seperti ini nih? Karena apa? Karena amalan Bu Sulis yang sebulan sebelumnya, ya sebelum Bu Haji itu datang menawarkan ini semua, sebelumnya ini selama 1 bulan penuh sudah melakukan amalan sholawat Jibril 15.000 kali sehari, teman-teman. Banyak ya itu ya, cukup amalan berat ini. Dan kemudian tahajud, beliau bilang, ya Allah, tolong hambamu malu punya hutang, seperti itu. Jadi minta tolong sama Allah langsung lewat tahajud, dan di booster pakai sholawat Jibril 15.000 kali sehari. Alhamdulillah sekarang hutangnya lunas. Nih ya, waktu 1 tahun itu sudah mau berakhir, dan ini menjadikan Bu Sulis jadi orang yang baru lagi. Kabar baiknya teman-teman, ternyata Bu Sulis ini diperpanjang gitu ya, diperpanjang, tapi nanti berikutnya adalah digaji gitu, sama anaknya Ibu Haji gitu. Masya Allah, luar biasa, kisah yang luar biasa. Ini jadi semangat kita banget ya, bahwasanya Allah tuh memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Allah itu sebaik itu teman-teman, saya ngerespon itu teman-teman. Nah, tetap semangat. Sekarang yang sedang lagi berjuang, yakinlah pertolongan Allah itu pasti datang, nggak mungkin enggak. Tetap semangat ngamalin sholawatnya, tetap semangat ngamalin amalan-amalan yang mengundang pertolongan Allah. Sholat tepat waktu, tahajud, berzikir, baca sholawat, dan lain-lain. Itu semua bisa bisa mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih dariku teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sehat selalu Bu Sulis di Malang ya sekarang. Alhamdulillah sudah terkoneksi dengan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.